Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Komisi 3 DPR RI yang berharap Komite TPPU memaksimalkan kinerjanya melalui sinergi dengan PPATK serta Kementerian Keuangan agar kasus dugaan TPPU senilai Rp349 triliun dapat menemui titik terang. Komisi 3 DPR RI menilai pemerintah tidak perlu membentuk satgas terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara senilai Rp349 triliun. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengungkapkan satgas TPPU Rp349 triliun tidak perlu dibentuk karena secara struktural dan tugas sama dengan Komite TPPU. Ahmad Sahroni meminta Komite TPPU memaksimalkan kinerjanya dalam upaya mengusut TPPU Rp349 triliun yang berpotensi merugikan negara. Kita berharap sebenarnya Satgas itu nggak perlu, kan komitenya sudah ada. Komite inilah yang menjadikan untuk pendalaman mana-mana yang akan menjadi pertanyaan sebenarnya dari hasil transaksi yang di PPATK. Jadi sebenarnya Satgas nggak perlu, itu buang-buang waktu karena sistemnya sama semuanya, strukturnya sama, ya buat apa? Sementara itu Arteria Dahlan menegaskan, Komisi 3 DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kasus dugaan TPPU Rp349 triliun sebagai bentuk tanggung jawab pada rakyat. Kami masih istiqomah dan punya komitmen tegas, kuat, dan sampai sekarang ini kita konsisten untuk memastikan ya bahwa negara ini hadir harus dengan aturan. Negara ini punya adab dan etika, dan negara ini ya saling menghormati antar kementerian dan lembaga. Kita juga mudah-mudahan pada hari ini masyarakat bisa tercerahkan. DPR itu pastinya ingin mengusut tuntas. Oki Zulindra dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 7 DPR RI pemirsa yang mendesak adanya audit melalui BPKP terhadap pengerjaan survei seismik 3D ABAP. Mengingat pendanaan proyek ini menggunakan anggaran negara lewat cost recovery. Komisi 7 DPR RI meminta audit proyek strategis bidang migas survei seismik 3D ABAP milik kontraktor PT Daking Citra PTS di Zona 4 Pertamina Provinsi Sumatera Selatan. Proyek pengeboran sumur baru oleh kontraktor PT Daking di ABAP bertujuan meningkatkan lifting minyak dengan kontrak yang ditargetkan akan selesai pada tanggal 23 Agustus 2023 dan sisa waktu 3 bulan PT Daking Citra PTS hanya mampu melakukan produksi recording sebesar 11%. Untuk itu, anggota Komisi 7 Yulian Gunhar mendesak adanya audit melalui BPKP terhadap pengerjaan survei seismik 3D ABAP, mengingat pendanaan proyek ini menggunakan anggaran negara lewat cost recovery. Karena ini juga kan menggunakan dana cost recovery, ya kan, yang mana pekerjaan ini kalau udah dilaksanakan dalam progres pemetaan, topografi juga melihat potensi cadangan-cadangan yang ada di wilayah untuk eksplorasi itu, kalau tidak ditindaklanjuti lebih lanjut, ya maka dananya ini akan menguap saja gitu. Sementara harapan kita untuk meningkatkan produksi lifting tidak tercapai. Kita meminta kepada Pertamina Hulu Rokan untuk melakukan audit ya terhadap pekerjaan ini. Yulian menambahkan jika dalam audit tersebut ditemukan ada temuan yang berpotensi membuat kerugian bagi negara, maka pihak yang terlibat akan dikenakan sanksi baik pemutusan kontrak kerja bahkan hingga membayar ganti rugi pada negara. Dari Sumatera Selatan, Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI meminta PLN untuk memperhatikan dampak operasional PLTU Lontar, Banten. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI berharap Direksi PLTU Lontar untuk membantu masyarakat beralih profesi dari nelayan ikan tangkap menjadi nelayan budidaya air tawar atau tambak. Hal ini dikarenakan keberadaan PLTU Banten 3 Lontar yang mempengaruhi kondisi alam laut sehingga nelayan kesulitan mendapatkan ikan tangkap di perairan Lontar. Komisi 7 DPR RI meminta PLN memperhatikan dampak operasional PLTU Lontar Kronjo Kabupaten Tanggerang, Banten agar tidak mengganggu kesehatan lingkungan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR RI Zulfikar Hamonangan menyatakan keberadaan PLTU Banten 3 Lontar mempengaruhi kondisi alam laut yang menyebabkan nelayan kesulitan mendapatkan ikan tangkap di perairan Lontar. Selain itu, ia menagih komitmen pimpinan PLTU Lontar terkait realisasi program penanaman mangrove di sepanjang bibir pantai Kecamatan Kemiri, Kronjo untuk mencegah abrasi. Ia menilai inkonsistensi jajaran direksi PLTU Lontar dalam menjalankan program tersebut dapat merugikan masyarakat dan nelayan sekitar. Ini berapa kesediaan anggaran dari PLTU Kronjo terkait masalah pembibitan dan penanaman pohon mangrove? Karena sampai hari ini pengikisan air laut yang terjadi di wilayah Pantura ini terus-menerus terjadi pengikisan air laut yang menghabisi daratan. Nah, sehingga apa yang diwacanakan oleh PLTU Kronjo tolong direalisasikan. Karena ganti GM-nya di sini udah berhenti lagi. Asal ada GM-nya ganti lagi, berhenti lagi. Nah, saya nggak ngerti nih. Nah, artinya apa? Artinya bagaimana konsep jangka pendek, jangka panjangnya. Nah, ini harus dipikirkan oleh pihak PLTU Kronjo. Zulfikar menegaskan, hal ini perlu segera dilaksanakan agar kesejahteraan masyarakat sekitar tetap terjaga. Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, guna mengakomodir kebutuhan personal TNI pada sektor kesehatan, anggota Komisi 1 DPR RI berharap ada pengembangan dermaga serta rumah sakit Angkatan Laut. Anggota Komisi 1 DPR RI mendorong pengembangan infrastruktur pangkalan TNI Angkatan Laut di Kabupaten Biak dalam rangka menunjang tugas prajurit untuk melakukan patroli laut di wilayah Pasifik.
Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Biak, Provinsi Papua, anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandenas menilai banyak hal yang perlu ditingkatkan di kawasan Lanal, Kabupaten Biak, Numfor. Salah satunya seperti pengembangan dermaga untuk menunjang potensi perikanan nelayan serta pengembangan rumah sakit Angkatan Laut untuk mengakomodir kebutuhan personel TNI pada sektor kesehatan. Mungkin dengan adanya pengembangan rumah sakit ini ya bisa mengcover 3 matra yang ada di Biak, darat, laut, dan udara. Karena rumah sakit Angkatan Udara juga sangat kecil, ya. Kemudian Angkatan Darat di sini tidak ada, ya. Dan setelah itu rumah sakit Angkatan Laut. Jadi mungkin dia nanti jadi fokus perhatian untuk saya usulkan ke Kemhan dalam rapat kerja nanti. Tapi secara terbatas saya akan komunikasi dengan Pak Wamen, Dirjen Renhan, Kabar Renhan semua untuk bisa dorong alokasi program dulu di tahun 2024 minimal supaya kita bisa dapat alokasi anggaran. Mungkin ya kembali lagi kita pakai strategi multi-years karena alokasi anggaran yang tersedia di Kemhan kan sangat terbatas juga. Jadi kita mungkin dorong multi-years, mudah-mudahan bisa dibantu untuk pengembangan Lanal Biak sebagai salah satu pangkalan utama TNI Angkatan Laut di wilayah kepulauan juga. Lebih lanjut, Yan Permenas Mandenas meminta agar dilakukan pembangunan tangki timbun di wilayah utara Papua untuk memaksimalkan penyediaan BBM guna menunjang pelaksanaan operasi dan patroli pengamanan laut. Dari Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Dodi dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI menilai program CSR BUMN sangat dinantikan oleh masyarakat nelayan sebagai instrumen pendukung dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan. Optimalisasi dana CSR BUMN yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten dinilai penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut merupakan wujud kepedulian BUMN dalam membantu peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan perusahaan. Anggota Komisi 7 DPR RI Zulfikar Hamonangan menilai penyaluran dana CSR kepada masyarakat dan nelayan di wilayah Lontar dan Kronjo belum maksimal. Padahal program CSR tersebut sangat dinantikan oleh masyarakat nelayan sebagai instrumen pendukung dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan. Menurut keterangan nelayan yang ada di wilayah Kronjo, sampai hari ini PLTU Kronjo belum pernah memberikan bantuan CSR-nya dalam bentuk mesin kebutuhan nelayan. Bagaimana caranya untuk nelayan yang ada di Kronjo mendapatkan bantuan mesin nelayan dan transit tempat perbaikan kapal-kapal nelayan? Sementara itu, Setditjen Ketenagalistrikan Kementerian SDM Ida Nuryatin Vinahari meminta PLTU Banten 3 Lontar agar melibatkan masyarakat sekitar dalam pemanfaatan dana CSR. Menurutnya, CSR sangat dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat di lingkungan sekitar PLTU. Terkait dengan CSR, kami juga sepakat bahwa kalau hari ini PLTU lontar kontribusi co-firing baru 1-3%, mudah-mudahan dengan anggaran CSR yang lebih bisa mengutamakan masyarakat untuk dapat terlibat di dalam CSR ini, paling tidak memberikan pekerjaan kepada mereka sehingga mereka bisa menjadi sejahtera. Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dalam penutupan masa sidang keempat beberapa waktu lalu, pimpinan DPR RI menyebut DPR RI telah menuntaskan 11 produk undang-undang. Nah, pemirsa, DPR RI juga berkomitmen tetap melakukan pemantauan dan juga evaluasi terhadap pelaksanaan APBN dan fungsi pengawasan terhadap kerja pemerintah. Dan informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.
Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, pengesahan 11 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dalam persidangan 4 tahun sidang 2022-2023 menjadi bukti komitmen DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi sekaligus bentuk kolaborasi yang baik dengan pemerintah. Dan sementara terkait komitmen DPR RI untuk tetap melakukan pemantauan juga evaluasi terhadap pelaksanaan APBN, DPR RI menegaskan kedua fungsi tersebut harus diterapkan. Mengingat pelaksanaan APBN berjalan sesuai dengan sasaran rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2023, yakni peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam bidang pengawasan, DPR RI telah membahas berbagai isu yang berkembang dan menjadi sorotan publik. DPR RI terus berusaha mempersatukan rakyat untuk bahu-membahu membangun demi kemajuan Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pada masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023, DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat telah melakukan berbagai kinerja dan capaian yang positif. Dalam bidang legislasi, DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan sedikitnya 11 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. 2 di antaranya adalah Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Perpu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. DPR juga telah menetapkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT yang akan dibahas secara komprehensif dan memperhatikan masukan serta aspirasi dari berbagai pihak dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para pekerja rumah tangga. Dalam bidang anggaran, DPR pun terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN agar berjalan sesuai dengan sasaran rencana kerja pemerintah tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. DPR menekankan bahwa APBN tahun ini harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan antisipatif, serta harus responsif terhadap berbagai dinamika yang berpotensi menimbulkan gejolak terhadap perekonomian. Dalam bidang pengawasan, DPR telah membahas berbagai isu yang berkembang dan menjadi sorotan publik, seperti kesiapan menghadapi arus mudik lebaran, permasalahan pakaian bekas impor atau thrifting, dan peningkatan produksi komoditas pertanian. Tak hanya itu saja, DPR juga membahas permasalahan rencana impor KRL bekas dari Jepang, hingga penanganan dampak insiden kebakaran TBBM Pelumpang. Dalam melaksanakan fungsi di bidang legislasi pada masa persidangan ini, DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan 11 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. 2 di antaranya adalah penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yaitu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sidang Dewan yang terhormat,
pada masa persidangan ini DPR RI terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN agar berjalan sesuai dengan sasaran rencana kerja pemerintah tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. DPR RI melalui alat kelengkapan DPR RI telah melakukan berbagai rapat yang terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu terkait dengan hal-hal sebagai berikut. Stabilisasi harga dan distribusi kebutuhan bahan pokok serta kesiapan menghadapi arus mudik lebaran. Permasalahan pakaian bekas impor. Peningkatan produksi serta produktivitas komoditi pertanian. Permasalahan pengelolaan jalan tol. Mitigasi badan usaha milik negara menghadapi potensi resesi ekonomi 2023, rencana impor kereta listrik bekas dari Jepang, penanganan dampak insiden terminal bahan bakar minyak pelumpang serta mitigasi resiko kebakaran di kilang minyak dan TBBM. Dalam melaksanakan diplomasi Parlemen Dunia, DPR RI melalui BKSAP telah melakukan serangkaian kegiatan yang berkontribusi terhadap penguatan kerjasama internasional serta multilateralisme. Selain itu, Parlemen Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi dari negara Ukraina dan Denmark. Pertemuan juga dilakukan Parlemen Indonesia dengan Duta Besar RI untuk Mozambik dan Malawi, Duta Besar Inggris dan Hungaria untuk Indonesia. Dalam sidang umum IPU ke-146, di Manama, Bahrain, delegasi DPR RI bersama dengan parlemen negara lainnya membahas mengenai intoleransi, terutama Islamfobia yang melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap Al-Quran, melawan intoleransi, menghilangkan diskriminasi rasial, dan mempromosikan koeksistensi damai antar umat. Saya atas nama pimpinan DPR RI memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota DPR RI yang terus bekerja untuk mewujudkan harapan rakyat. Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengarkan, dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia. DPR melalui alat kelengkapan Dewan akan terus memastikan dan mengingatkan pemerintah agar capaian program yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada realisasi serapan anggaran, melainkan juga manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh rakyat. Dengan semangat gotong royong, DPR berusaha mempersatukan rakyat untuk bahu-membahu membangun demi kemajuan Indonesia. Pemirsa, pemerintah kota Tokyo, Jepang ini benar-benar memberikan taman dengan layanan sepenuh hati untuk warganya agar tentunya nyaman. Ya, karena memang kalau misalkan kita berbicara tentang Jepang itu memang kayaknya semuanya maju ya, Elisa. Baik dari gedung-gedungnya, ekonominya, dan juga tamannya ini juga maju. Betul. Nah, karena warga Jepang ini menikmati dan menjaga Taman Yoyogi adalah sebuah taman cantik dengan pemandangan menarik di segala musim. Dan tentunya sesaat lagi kami akan ajak pemirsa kita menikmati keindahan taman kota ini yang dikelilingi pohon sakura Yoyogi Park. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang.
Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah, tadi kita sudah membahas terkait dengan Yoyogi Park nih pemirsa. Yoyogi Park atau Taman Yoyogi ini adalah salah satu taman kota yang terbesar yang ada di kota Tokyo, Jepang. Nah pemirsa, sebagai tambahan informasi juga bahwa Taman Yoyogi ini memiliki luas lebih dari 54 hektar yang dikelola secara modern dan mengusung tema utama hamparan langit di tengah kota Tokyo. Dan tentunya banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di Taman Yoyogi ini ya. Dan pemirsa, berikut akan kami sajikan untuk Anda mengenai Yoyogi Park ini pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Yoyogi Park atau Taman Yoyogi adalah salah satu taman terbesar yang ada di kota Tokyo, Jepang. Lokasinya di Yoyogi Kamizono-cho, Shibuya City, Tokyo, Jepang. Yoyogi Park memiliki luas lebih dari 54 hektar, dikelola secara modern dan mengusung tema utama hamparan langit di tengah kota Tokyo. Taman dibagi menjadi 2 distrik, A dan B. Kejutan menyenangkan, masuk Yoyogi Park tidak berbayar alias gratis. Kawasan distrik A penuh dengan pepohonan dan burung. Tapi kok yang dominan burung gagak ya? Suaranya itu loh. Musim dingin baru saja berakhir beberapa minggu lalu. Suhu di sekitar Tokyo berkisar 5 hingga 7 derajat. Sejumlah pohon daunnya masih berguguran. Suasana tenang, damai membuat warga Tokyo dan wisatawan betah di Yoyogi Park. Pohon yang ditanam di Yoyogi Park berasal dari sejumlah daerah di Jepang. Ada pohon laurel, pohon kapur barus, beech yang ditanam di garis terluar taman. Sementara di bagian tengah ada pohon ginkgo, selkoba, sakura, dan pohon maple. Wah, ada pohon sakura di Yoyogi Park. Di sebelah mana ya? Wah, bener ada bunga sakuranya. Kira-kira bagaimana ya komentar wisatawan menyaksikan mekarnya bunga sakura? Yuk, kita cari tahu. Okay, I'm so excited watching cherry blossoms directly in Japan. And this is my very first time come to Japan and see the cherry blossom blooming because this is autumn right now. If I'm not wrong, and so beautiful, and this is one of my best experience in my life. Tahun pertama saya dapat sakura, takjub sebenarnya karena cantik banget dan hampir semua wilayah di Jepang ada pohon sakuranya. Jadi kalau musim ini kotanya betul-betul kelihatan cantik. Memasuki distrik B Yoyogi Park, pepohonan agak sedikit berkurang. Area ini menjadi tempat berolahraga dan fasilitas untuk sejumlah kegiatan. Warga Tokyo dan sejumlah wisatawan benar-benar menikmati kawasan taman untuk olahraga.
Berkunjung di Yoyogi Park sungguh pengalaman yang mengesankan. Pemerintah Kota Tokyo, Jepang benar-benar memberikan taman dengan layanan sepenuh hati untuk warganya. Warga Jepang pun menikmati dan menjaga taman mereka, Yoyogi Park. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba juga rekan saya Selvat Rizky, sampai berjumpa kembali pemirsa di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.